Oke, ketemu lagi sama gue di sini. Di vlog gue kali ini gue mau cerita ke kalian tentang biaya kuliah gue. Dari awal gue tes IELTS sampai nanti gue wisuda. Hari ini gue baru selesai exam, tadi gue di tram coba kalkulasiin. Dan ternyata biaya gue selama gue kuliah sampai gue wisuda nanti adalah kurang lebih 750 juta rupiah. 750 juta rupiah, ya. Menurut gue itu uang yang banyak banget. Let's say gue balik ke Indo, jebret, gue pulang, gue dapat gaji sekitar 15 juta, gue butuh waktu sekitar 5 tahun untuk bisa sampai angka 750 juta. Belum dipotong pajak. Oke, lupain tentang itu. Kita lanjut aja. Jadi, pertama kali gue berencana untuk kuliah di Melbourne, gue itu datang ke IELTS. Gue itu coba tes IELTS, tes IELTS gue ternyata 5,5. Terus gue akhirnya ambil preparasi juga, preparation, sekitar gue ngabisin kalau nggak salah sekitar 10 jutaan waktu itu. Terus sampai akhirnya gue daftar, gue udah cek kesehatan, gue lupa berapa, kurang lebih kayak 1 juta 2 juta. Sebenarnya administrasinya itu nggak terlalu mahal kalau kuliah di Melbourne ini, di luar negeri. Yang mahal itu bener-bener biaya kuliahnya. Dan kemarin gue kalau misalnya gue hitung-hitung, biaya administrasinya itu nggak sampai sekitar 20 juta, nggak sampai 20 juta. Tapi begitu gue sudah masuk ke mana? Begitu gue udah masuk ke uni, satu mata kuliahnya sekitar 40 juta dan gue dapat 2 tahun, satu semesternya ada 4 mata kuliah, jadi totalnya gue dapat 16. Tapi tergantung, kalau misalnya kalian bachelor degree-nya di western country atau di Kanada, di US, di Inggris, kalian ada kemungkinan untuk dapat 1,5 tahun. Tapi major master programnya harus sesuai sama bachelor degree kalian. Background gue accounting, master gue MBA, sebenarnya ada relasinya. Tapi karena gue ngambil di luar negeri, di Indonesia, gue nggak bisa, jadi gue harus ngambil yang 2 tahun. Terus tadi gue juga nyoba ngitung, karena satu mata kuliahnya itu 4.300, sekitar 43 jutaan. Gue bagi dengan banyaknya gue kuliah, satu mata kuliah berapa kali pertemuan, which is 12. Di vlog gue sebelumnya gue udah bahas 12 kali pertemuan, jadi 43 juta dibagi 12, which is 3,5 juta rupiah per pertemuan. Jadi gue kalau misalnya gue mau bolos, gue selalu ingat, apa kalian rela kalau misalnya mau bolos, sama aja kalian ngasih duit cuma-cuma 3,5 juta rupiah ke RMIT. Nggak, maksud gue ke universitas kalian. Karena gue RMIT mungkin lebih mahal atau ada yang lebih murah, gue nggak tahu. Tapi kalau di RMIT sekitar 4.300-an. Jadi which is kalau misalnya kalian udah males kuliah, inget aja 3.500.000 per pertemuan. Oke. Lumayan mahal. Tapi jujur aja, kalau misalnya gue lagi emang bener-bener males banget, malasnya udah memuncak, ya gue nggak datang. Nah, kuliah di sini itu sebenarnya kalau gue pribadi ada mata kuliah yang membutuhkan buku cetak, pokoknya bukunya. Jadi ada buku cetaknya gitu ya. Nah, buku cetak di sini tuh mahal-mahal banget, nggak ada yang bajakan, semuanya original. Dan gue bingung. Dan itu sekitar kalau misalnya gue beli buku stable ini sekitar 100 sampai 300-an harganya. Dan gue lebih memilih untuk meminjam di perpustakaan karena gue nggak rela beli buku semahal itu. Maksudnya gue pribadi kalau misalnya gue belajar di uni, gue itu bukan tipe orang yang textbook. Jadi gue belajar dari lecture slide sama catatan temen. Jadi gue belajar dari lecture slide, catatan temen, universitas, sama yang paling penting adalah dari Google. Jadi kalian, kalau menurut gue bukan menyarankan yang tidak baik. Kalian tidak harus membeli buku paket, buku cetak. Kalau kalian mau ya monggo, silahkan maksudnya. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak bisa. Gue biasanya belajar lecture slide, internet, catatan temen, terus ke perpus, belajar bareng. Karena menurut gue itu cara yang lebih efektif daripada gue beli buku cetak. Dan kalau misalnya buku cetaknya kalian di sini memang beli, kalian juga bisa jual lagi. Jadi nggak usah. Jadi kalau misalnya di sini kalian beli buku cetak, kalian sudah selesai make, kalian bisa jual lagi dengan harga yang tinggi. Di sini buku second aja harganya bisa sampai 1 juta, bisa 700 ribuan, 70 dolaran. Jadi nggak usah takut. Kalau misalnya kalian emang literally orang yang bener-bener so into ke pendidikan, jadi oke lah. Kalau menurut gue nggak masalah. Tapi kalau gue pribadi, gue bukan tipe orang yang menyimpan buku dan gue nggak begitu suka baca. Karena gue dapat fasilitas dari kampus untuk minjem buku, jadi gue mendingan minjem daripada beli, karena beli mahal banget. Jadi kalau gue pribadi, karena gue belum bisa mencari duit sebanyak itu, gue merasa bersalah kalau misalnya gue nggak bener-bener belajar. Jadi gue sebenarnya punya kewajiban terhadap diri gue sendiri. Kalau orang tua gue mungkin nggak peduli, yang penting gue udah biayain lu, gue udah mencoba untuk memberikan lu yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik. Kalau misal lu maunya kayak gimana, semua ada di tangan gue. Jadi sebagai timbal baliknya, gue harus berusaha juga. Nah, kalian juga harus begitu. Nah, maka dari itu beruntunglah kalian yang dapat beasiswa. Tapi gue di sini bukan gue sok mengajari, sok
menggurui. Gue di sini pribadi gue juga sempat malas, gue juga kadang bolot. Tapi ya emang begitulah pelajar. Gue dapet tugas, gue kadang begadang sampai malam, 2 hari nggak tidur, nggak sih sehari. Tapi setelah itu kalian akan melihat, oh ya gue nggak salah, gue udah belajar selama ini, gue udah kerja keras. Terus sampai di akhir nanti gue wisuda, gue masih ada biaya lagi. Gue nggak tahu biaya apa, yang pasti toganya itu nyewa. Toganya itu kalau nggak salah harganya sekitar 300 sampai 400-an itu nyewa. Dan kalau misalnya lu mau foto, gue kemarin teman gue foto, jadi kemarin gue ada foto box gitu, satu foto itu sekitar 1 juta. Itu baru soft copy-nya doang. Soft copy-nya doang 1 juta belum dicetak. Jadi kayak gimana ya? Gue juga bingung juga di sini. Emang mahal banget kalau foto itu, jadi kayak ada trademarknya. Jadi siapa yang foto dia punya hak buat menjual itu ke lu juga, walaupun yang di dalamnya itu foto lu. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, terus gue lupa. Jadi sebelum gue masuk ke uni, sebelum gue bayar mata kuliah, jadi setelah gue diterima di RMIT, gue pernah cerita tentang ada invoice. Nah, invoice itu kayak nggak tahu uang gedung atau apa, itu sekitar 120 juta waktu itu gue bayar kalau nggak salah. Tapi gue lupa itu apa, tapi seinget gue bayar 120 juta. Nah, jadi di total itu gue sekitar 700 juta untuk gue dapet MBA di belakang nama gue. Kurang lebih kayak gitu. Tapi gue yakin gak ada sesuatu yang sia-sia, oke? Menurut gue sampai di sini vlog gue kali ini. Jadi sebenarnya yang mahal itu adalah biaya kuliahnya. Administrasinya itu cuma sepersekian, cuma 10% atau 15% dari total biaya kuliah kalian. Gue di Universitas RMIT itu memang kategorinya kalau menurut gue memang agak mahal. Tapi kalau misalnya ada beberapa institusi pendidikan di sini yang mungkin agak lebih murah, ataupun kalau misalnya kalian yang mau lebih mahal juga ada. Tapi mungkin semakin tinggi harganya semakin susah pelajarannya. Semakin rendah harganya mungkin semakin bisa ditoleransi tingkat kesusahannya. Menurut gue itu aja ya, semoga ini bermanfaat. Jadi kalau misalnya kalian yang dapat beasiswa, kalian beruntung. Kalau misalnya kalian yang dibiayain orang tua, kalian juga beruntung. Oke, menurut gue cukup itu aja. Tetap belajar, tetap semangat, dan jangan lupa subscribe untuk video gue selanjutnya. Kalau yang mau tahu tentang gimana kuliah di Melbourne, oke, ya bolehlah subscribe gue. Oke, sampai ketemu di vlog gue selanjutnya. See you next time.